Halo semuanya. Halo, selamat gabung di Live Chit Chat Flip bersama saya Dina. Kali ini kita bakal sharing-sharing seputar beasiswa nih. Pasti udah pada nggak sabar ya. Akan ada speaker menarik yang bakal menemani pada malam hari ini. Langsung saja, sepertinya Kak Devina sudah ada speaker kita. Langsung saja kita undang. Halo Kak, selamat malam. Hai Dina, selamat malam. Halo, selamat datang di Live Chit Chat Flip pada malam hari ini bersama saya Dina. Kita bakal berbincang-bincang nih sharing-sharing seputar beasiswa dari Kak Devina ya. Beasiswa yang diraih oleh Kak Devina. Oke, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, aku baik. Gimana kalau Dina, apa kabar? Alhamdulillah, aku juga baik nih Kak. Sekarang lagi di Amerika atau di Indonesia nih Kak? Aku udah balik, aku di Jakarta sekarang. Waduh, ada di Mm-mm. Jakarta. Oke, kesibukannya apa sih Kak? Kalau sekarang aku Mm-mm, lagi skripsi, mm-mm, selesaiin kerjaan, selesaiin degree aku dikit mm-mm. lagi. Terus abis itu aku juga lagi ikut aku jadi director of mentorship buat ISMA juga sih sekarang gitu. Jadi Wah, ya lumayan sibuknya itu aja sih. keren banget. Oh, pasti yang lain juga udah pada nggak sabar nih. Sebelum itu, kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget ditanyakan di kolom chat. Chat ini ya, chat Instagram. Oke, boleh banget nih Kak, untuk menjelaskan atau sharing-sharing sampai bisa meraih beasiswa ISMA. Kisahnya seperti apa ya Kak? Oh, wow, oke. Aku jadi deg-degan nih. Cerita dari mana, Din? Kira-kira aku harus dikasih tahu kayak range-nya gitu. Oke, dari mulai persiapan tentunya ya. Mungkin bisa Oke, oke. jelaskan dari persiapan. Oke, boleh, boleh. Nah, uh, oh sekalian, aku tadi belum introduce myself, lupa banget. Oke, teman-teman kenalin yang Oh ada di iya sini. betul. Nama aku Devina Falsenisa, biasa dipanggil Devina. Aku mahasiswa psikologi di Universitas Indonesia. Sekarang aku di semester 8. Tadi kesibukannya udah ditanyain. Dan kemarin, alhamdulillah berkesempatan untuk ikutan ISMA ke Boston University gitu. Nah, jadi sedikit tentang gimana sih kenapa aku tertarik untuk daftar adalah karena aku tuh emang iseng aja, emang emang sebenarnya pengen gitu student exchange dan kayak uh, tapi kayak nggak tahu satu dan lain hal akhirnya kayak daftarnya tuh kayak nggak pernah sampai lolos atau nggak pernah daftar aja lah, daftar sih tapi nggak lolos waktu itu. Aku pengen summer school. Nah, habis itu pas aku lagi kayak scrolling aja Instagram nih, ketemu nih Isma nih. Habis itu aku kayak, wah menarik juga ya dari coverage, semuanya tuh dapat kan, dari tiket pesawat, dari Betul. tuition fee, asuransi gitu-gitu. Jadi Mm-mm. aku kayak ya udahlah coba dulu aja. Apa sih kerugiannya? Paling kan cuma kayak repot untuk nyiapin administrasi aja kan untuk daftar ikut Mm-mm. English test dan segala macem. Jadi ya udah dari situ aku kayak oke lah, udah ngumpulin, akhirnya aku submit, alhamdulillah aku dapet sih. Jadi ya prosesnya lumayan, waktu itu tuh lumayan singkat gitu loh waktunya, kayak dalam berapa minggu tuh harus udah semua dokumen terkumpul. Dan kayak untuk apa ya, untuk koordinasi minta surat ini kan kayak rada Iya. susah ya. Jadi gitu sih, waktu itu sempat struggle itu aja, tapi ya alhamdulillah lumayan lancar, akhirnya bisa berangkat kemarin gitu. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan apa aja sih Kak yang dilewati? Oke. Dari pertama itu tahapnya adalah Mm-mm. tahap administratif. Jadi waktu itu administrasi, terus ada isi esai, terus baru setelah kita udah nyelesain semuanya, kita ada di wawancara. Habis wawancara baru langsung final announcement-nya. Oh, keren banget. Nah, butuh berapa lama Kak untuk persiapan itu tadi? Oke. Persiapan sih menurutku lumayan cepet, karena mereka minta semuanya tuh kekumpul kayak Mm-mm. 3 minggu gitu kalau nggak salah ya, seingatku. Iya. Dan nah, karena waktu itu tuh aku nggak prepare sama sekali buat kayak English test, dan kayak gak belajar banget deh gitu. Makanya aku kayak ya udahlah kerjain aja dulu, hasilnya dapetnya kayak gimana ya udah langsung submit gitu. Akhirnya ya udah sih waktu itu aku
preparation menurutku buat Englishnya kayak seadanya sih. Kalau aku bilang kayak kalau aku bisa belajar lagi aku belajar gitu. Cuman again gara-gara waktu, gara-gara kayak ini itu belum, waktu itu lagi magang, lagi sekolah juga, jadi kayak lagi kuliah juga, jadi lumayan hektik, tapi ya gitu sih. Tapi terbayar ya Kak ya. Iya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kak, untuk bahasa Inggrisnya nih, Kakak apply pakai apa nih? TOEFL, IELTS atau apa? Aku kemarin pakai Duolingo English Test. Duolingo. Hmm. Bisa diceritain itu prosesnya kayak gimana tuh? Kenapa Hmm. bisa pilih Duolingo? Karena mepet tadi kali ya? Benar, Din, itu alasannya sebenarnya. Kenapa awalnya tuh sebenarnya aku punya TOEFL, tapi aku ngerasa Mm-mm, kayak, aduh TOEFL kayaknya aku bisa nih ninggiin skor lagi gitu. Jadi akhirnya aku nyoba. betul. Berarti kan optionku tinggal ya udah cobanya IELTS atau coba Duolingo. Nah, tapi waktu itu tuh IELTS tuh butuhnya lama. Dan kayak IELTS kan lumayan mahal ya, untuk kayak aku nggak belajar dan aku harus tes dan mengeluarkan uang sebanyak itu, aku ngerasa kayak, aduh nggak dulu deh gitu, makanya aku coba Iya, Duolingo iya. gitu. Duolingo Mm-mm. lebih lebih affordable dan hasilnya cepet kan, 2 hari keluar kalau nggak salah. Jadi aku kayak ya udahlah itu aja, dan alhamdulillah hasilnya waktu itu lebih bagus di IP ku daripada TOEFL. Akhirnya aku masukin itu sih gitu. Wah, keren banget. Nah, Kak, memang udah ada basic bahasa Inggris ya? Atau seperti apa nih, Kak? Atau memang hmm, udah tertarik sama bahasa Inggris sebelumnya? oh kalau aku apa ya, aku emang sempet apa namanya, emang Inggris tuh bahasa kedua aku yang kayak juga dipakai di rumah. Waktu itu pas kecil juga di Oh, sekolah tuh bahasa bahasa pertama aku tuh Inggris gitu. Jadi ya sih aku hmm. belajar dari situ, tapi along the way ya udah. Rumahku lagi hujan, by the way, suaraku aman gak ya? Agak kecil aja sih, Kak. Oh oke, bentar, aku ambil headphone dulu ya, 3 detik nih. Ini kalau Iya, boleh, boleh. suara aku pakai headphone agaknya agaknya berisik ya. Bentar ya. Oh, di sana hujan ya? Kamu posisi rumah di mana, Din? Sebenarnya aku orang Bogor, tapi sekarang lagi di Surabaya. Oh, enak dong. Di sana hujan nggak? Enggak, di sini nggak hujan. Enak banget. Kayak Iya, mungkin kalau di Depok, di Jakarta hujan, di Bogor juga hujan kayaknya. mestinya gitu sih ya. Iya, betul. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, udah. Better. Oke. Nah, Sip, sip, sip. Kak, kalau Oke. gitu, boleh tahu nggak sih sebenarnya pada saat wawancara itu pertanyaannya seperti apa sih, Kak? Spill-spill dikit boleh nggak nih? Ah, boleh dong, boleh dong. Nah, sebenarnya kalau wawancara tuh nanyanya adalah apa yang kita tulis di esai sih. Jadi kita kayak harus Hmm. mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis gitu. Jangan kayak bedanya jauh banget. Misalnya di esai bilang pengen belajar ABC, tapi tiba-tiba pas ditanya Mm-mm. kenapa mau ABC gitu, malah kayak nggak tahu gitu. Jadi emang sebenarnya makanya kenapa esai itu kayak nggak boleh ditulis orang ataupun kayak ngikutin orang, itu tuh kayak Iya. gitu. Karena kalau wawancara kan ketahuan ya. Jadi apa namanya, Mm-mm. waktu itu ditanya tentang apa sih tujuan kamu, kenapa pilih ke sana, basic question sebenarnya, basic personality related questions gitu. Jadi menurutku itu kan bisa dijawab ya. Jadi again, jangan minta orang lain untuk ngisi esai atau apa, karena itu it's all on you, dan gimana caranya kamu menjawab gitu untuk meyakinkan interviewer bahwa kamu layak nih buat dapat posisi beasiswanya gitu. Wah, keren banget. Oke. Kalau esainya sendiri sebenarnya apa aja sih, Kak, yang harus kita tulis di esai itu tadi biar menarik? Oke. Esai menarik. Mm-mm. Wah, ini bener-bener kayak English ini ya, apa namanya, competition 101 ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini menarik kok. Karena kayak banyak orang nulis esai itu struggle-nya adalah, oke, pengen masukin semuanya nih. Tapi kan Heeh. interviewer misalnya cuma nanya, tell me about yourself. Nah, udah deh, individu kan bingung ya, Mm-mm. kayak tell me about Iya. yourself apa nih, dari mulai personality kah, dari achievement kah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari aku sih, aku selalu saranin ke teman-teman untuk bikin esai adalah mempunyai hook yang cukup kuat gitu. Misalnya kayak hooknya, semua orang pasti nge-start esai dengan kayak my name is siapa, I study at gitu. Mm-mm. Nah, kita harus mencari cara Iya. gimana sih kita biar beda gitu kan. Nah, bedanya adalah dengan itu, cari hook. Misalnya kayak studying psychology has always been my passion dari kecil. Terus kayak
growing up, lalala kayak gitu. Jadi kayak ada alur ceritanya sih menurutku. Dengan esai ada hook yang kuat dan juga menerapkan metode STAR, yaitu yang situation, apa tuh Din, aku lupa. Start, Oh situation. iya, STAR. Situation, task, action, dan STAR dan result benar-benar. Jadi 4. Jadi pertama misalnya tell me ada tuh waktu esai aku ditanya kayak ceritain dong ketika kamu menghadapi kesulitan dan bagaimana caranya kamu men-solve itu gitu. Nah, jadi pertama pasti kita harus ngasih situasinya kan, kayak jadi waktu itu aku misalnya bekerja di sebuah perusahaan di HR misalnya kayak gitu. Terus dikasih tugasku adalah merekrut orang. Nah, terus kan pasti ada problemnya dong. Tapi orang-orang yang aku rekrut itu mereka minta gajinya kegedean atau apa. Nah, habis itu actionnya. Nah, ketika sebagai rekruter, hal yang aku juga lakukan selain merekrut adalah mengkonfirmasi mereka mau tidak dengan ini dan memberikan rasional dan segala macam. Kita kasih alasan gitu apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya dan kita kasih tahu result, dan akhirnya aku bisa nih akhirnya meng-attract orang-orang untuk join company ini kayak gitu. Jadi dengan ada struktur dan framework yang jelas, menurutku itu bisa membuat esai kamu lebih kuat gitu. Wah, keren banget. Jadi buatlah sesuatu yang unik ya, Kak ya. Jangan yang common, biar bisa dilirik. Nah, Kak, menurut Kakak nih, tahapan yang paling sulit itu yang mana nih, Kak? Oke. Tahapan yang paling sulit menurutku adalah wawancara. Karena kalau misalnya kayak esai gitu kan, kayak kita nulis misalnya deadline-nya misalnya seminggu, kan kita bisa nyicil, terus masih kurang, masih bisa minta kayak dong kira-kira itu bisa asinkronus lah, banyak orang bisa terlibat dalam esai kita gitu. Cuman kalau interview kan benar-benar the spotlight is on us kan. Jadi kayak benar-benar harus tahu nih apa yang mau diomongin, kayak question sih kira-kira muncul apa, itu lumayan deg-degan sih waktu itu gitu. Oh, tapi alhamdulillah lolos ya, Kak ya. Nah, Kak, dari esai itu sendiri, Kak, apakah Kakak butuh bantuan teman atau seorang yang ngerti untuk baca esai Kakak apa gimana nih? Oke. Jadi waktu itu tahap aku bikin esai adalah pertama bikin outline dulu. Misalnya sebenarnya kan pertanyaannya basic ya, kayak tell me about yourself, tell me your strength and weakness, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau diomongin kekurangan kamu apa sih, pasti kan kita udah langsung kayak iya kadang-kadang aku gini. Tapi kan secara akademis kita harus kayak nulis apa ya, ada unsur beautify juga kan untuk esai-esai itu gitu. Jadi waktu itu aku harus bikin outline dulu, oke, di poin ini aku ngomong apa, dan ada word limit juga gitu. Jadi word limit itu kan ya kita nggak bisa ngomong segerimpir segala macam gitu, ada batasnya gitu. Jadi menurutku adalah bikin outline, terus kalau aku adalah tipe anak yang kayak ya udah kerjakan lupakan, jadi aku kayak nggak minta orang. Tapi ada juga nih temanku yang minta feedback ke teman-temannya kayak menurut lo gimana ini gimana gitu sih. Jadi itu juga bisa diterapin sih kalau menurut aku. Kalau esainya dibaca orang kan orang jadi kayak oh ini kurang gitu. Oke, jadi tergantung orangnya ya, minta bantuan teman juga nggak apa-apa banget nih buat minta feedbacknya. Nah, betul. Kak, pas di sana pernah ngerasain culture shock gak sih, Kak? Oh, kan beda nih. Banget. Beda banget sih. Orang Amerika sama orang Indonesia ya. Apalagi mereka tuh adalah orang-orang yang suka banget sama small talk gitu. Kita kan kalau di Indonesia deh, aku nggak tahu sih, tergantung di beberapa daerah gitu ya. Kalau aku bergaul sama teman-temanku misalnya lagi jalan di mall, tiba-tiba ada orang kayak bajunya bagus banget gitu. Kan kita kayak kaget gitu kan, kayak hah kenapa gitu kan. Iya, nah kalau di sana itu tuh sebenarnya adalah hal yang sangat umum gitu. Hal yang sangat common untuk bikin conversation sama orang, untuk berinteraksi dengan stranger gitu. Jadi misalnya mereka kayak I like your shoes gitu, kayak pasti kan kita kayak thank you, I got it from ini. Nah nanti kan jadi ngobrol, oh iya aku dapat pas diskon nih gitu. Jadi itu awalnya aku kayak kaget kan pas orang ngomong gitu. Cuman along the way aku kayak emang culture mereka sih kayak gini gitu. Jadi aku kayak oke lah, bisa lah gitu. Untuk emang adjustment sih, butuh adjustment dulu, baru abis itu bisa lah menerapkan itu dalam kehidupan pas di sana gitu. Oke. Wah, kalau di Indonesia kalau ada yang bilang kayak gitu malah kita apa yang salah nih gitu.
benar makanya malah jadi kaget kan, kayak kok tiba-tiba dia komentar tentang baju gitu kan. Iya. Oh, ternyata jadi hal common. Nah, Hmm, hmm. kalau tentang belajarnya nih Kak di sana, apakah ada struggle-nya? Pastinya lebih susah apa seperti apanya? Oke, oke. Kalau menurutku belajarnya lebih sulit ya daripada di Indonesia nih. Kalau saya Hmm. Din, biasa kalau kamu belajar buat misalnya kayak masuk kuliah atau masuk kelas gitu, apa mindset kamu sih? Kayak datang ke kelas terus ngapain? Datang ke kelas, paling kita menunggu dosen ya. Biasanya minta disuapin terus nih Kak. Nah, benar banget. Nah, itu tuh di Indonesia banget gitu kan. Nah, sedangkan kalau di sana Heeh. nggak bisa tuh yang disuapin. Kita sebelum masuk kelas tuh harus udah baca materi yang akan dipelajari di sesi itu gitu. Jadi Hmm. di kelas Iya. tuh dosen bukan yang kayak, oke, bab 2 hari ini kita ngomongin tentang lalala. Mm-mm. Tapi mereka akan mulai Mm-mm. pertanyaannya dengan, oke, what do you think about this case study gitu. Udah ngomongin case study, udah ngomongin teori ini menurut kalian oke nggak gitu kan. Kalau kita nggak baca, kita kayak taunya dari mana gitu kan. Betul. Dan Mm-mm. kita tuh dapat nilai participatory grades atau kayak nilai kehadiran, nilai keaktifan tuh setiap minggu tuh dapat gitu. Jadi kalau nggak baca kan nggak aktif kan, jadinya nilai itu kan bakal jelek gitu. Jadi mereka sangat mengharapkan si muridnya itu untuk menjadi independent learners gitu. Jadi belajar dulu di luar, nanti di kelas tuh bahas aja, bahas case study, praktisnya gimana gitu. Oh, seperti itu Kak. Kalau di Indonesia kan malah apa-apa mintanya disuapin, nungguin dosen dulu gitu ya kayak. Benar, makanya di sana tuh kayak, makanya sekarang kan apa ya, kayak kurikulum yang baru tuh lumayan kan, mulai uh, kita tuh diminta untuk belajar dulu, terus kayak di kelas tuh lebih aktif. Nah, mungkin itu sih bakal jadi future of Indonesia's education gitu ya, untuk kayak siswanya lah yang aktif, karena kan siswanya juga yang mencari ilmu, ya nggak sih? Iya, betul banget. Jadi harus cari tahu dulu, nanti baru kita diskusiin mungkin di kelas kayak gitu. Beli itu lebih efektif ya, Kak ya. Yes, Nah, benar banget. oke. Kak, selama di sana tentang pertemanan ini, Kak, apakah ada kendala bahasa atau seperti apa nih, Kak? Oke. Okay. Kendala bahasa, aku untung ya waktu itu ISMA-nya adalah English speaking countries gitu. Aku juga nggak tahu kalau mungkin teman-teman yang ISMA ke negara Eropa or kayak yang non English speaking Hmm. countries mungkin struggle-nya beda gitu ya sama aku. Cuman Mm-mm. um, secara bahasa sebenarnya kayak di Indo tuh misalnya kayak, oh bisalah ngomong Inggris, udahlah gitu, udah cacus-cacus kalau di sini gitu ya orang-orang ngomong. Tapi pas di sana Iya. juga ini kok kayak mereka ngomongnya sebenarnya nggak cepet, cuman kayak kita aja kadang shock gitu, kayak ngomong apa gitu. Jadi kadang suka butuh adjustment untuk kayak, oke nih orang lagi ngomong apa nih gitu. Jadi um, apa namanya, itu waktu itu lumayan adjustment. Apalagi untuk orang-orang yang Inggrisnya tuh bukan yang kayak kita sering nonton di TV gitu loh. Kan kalau kita nonton di TV Iya. American banget kan. Nah, sedangkan kalau di sana teman-teman aku tuh kemarin ada dari Prancis, dari Italia, dan kayak lumayan berbagai apa ya, Oh, berbagai negara gitu. Pasti kan ada accent kan. Jadi kadang-kadang kayak iya. oke ngomong apa gitu. Jadi sempat sih kalau bahasa masalahnya itu. Nah, kalau untuk pertemanan, menurutku di sana, Mm-mm. karena again yang tadi aku bilang adalah Amerika tuh melting pot ya, isinya kayak orang dari Iya. berbagai negara, dari berbagai background gitu ada di situ. Um, itu gimana caranya kita mengapa ya, membuka pikiran kita gitu, karena kan banyak misalnya beberapa customs dan beberapa norma yang bukan nggak wajar sih, yang beda aja lah sama di Indonesia gitu kan. Di Indonesia kayak gimana, Hmm. di Amerika kayak gimana gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana caranya kita bukan toleransi juga sih, tapi toleransi sih, kayak ada loh perbedaan ini, ada loh ternyata persamaannya ini, perbedaan ini. Nah, itu gimana caranya kita mengemasnya aja sih gitu. Wah, keren banget. Nah, Kak, pernah nggak sih ngerasa deg-degan pertama kali nih menginjakan kaki di sana, ngobrol sama mahasiswa internasional lainnya? Pernah ngerasa deg-degan nggak? Nervous gitu, Kak? Oh, pernah banget dong, apalagi kalau pas lagi ini masuk kelas baca materi. Kayaknya tuh Mm-mm. kayak aku tuh udah baca banyak, tapi kayak kenapa mereka bisa jawab dan aku kayak masih, aduh ini pertanyaan maksudnya apa ya gitu. Jadi kadang-kadang merasa kayak, aduh padahal ini udah dipelajarin, tapi kadang-kadang kayak Mm-mm. nggak muncul aja gitu loh, kayak aduh mereka tuh belajar dari mana sih, kadang-kadang kayak gitu sih. Jadi Iya. itu juga adjustment ya menurut aku ketika sebenarnya challenge kemarin ketika ISMA adalah kamu tuh diminta adjust cukup cepat, karena
kamu juga bakal pulang dengan cepat gitu loh. Kan 1 semester bukan waktu yang lama ya. Jadi itu sih challenge-nya untuk kayak oke, dalam split second gitu, kayak dalam secepatnya kamu harus udah bisa kayak ngobrol sama orang lalalala gitu. Jadi itu lumayan, ekspektasinya kan lumayan, tapi again itu menurut aku adalah cari tahu dulu nih, kayak misalnya tadi aku bilang oke, aku nervous nih ketika aku ada di kelas. Nah itu aku cari caranya gimana. Jadi jangan kayak kalau ada masalah ya udahlah nanti juga hilang, tuh kayak nggak gitu konsepnya. Jadi konsepnya adalah kalau ada masalah ya udah dicari dulu, kayak oke, aku nervous kalau ngomong, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk men-tackle problem ini gitu sih. Jadi being aware sih menurutku kayak gitu. Wah, keren banget. Jadi cari tahu ya, jangan diem aja. Nah, Benar. Kak, selanjutnya nih, kalau Kakak sendiri sebenarnya motivasi mau join ISMA ini apa sih, Kak? Oke. Motivasi. Waduh, udah berasa kayak aku lagi interview ISMA lagi nih sis, kira-kira ya. Apa ya? Oke. Ini karena ini tuh pertanyaan wawancara juga, jadi aku kayak Oh gitu. mengulang masa-masa itu gitu. Gak Iya. apa-apa, tapi Flashback. menarik. Iya, jadi flashback ya. Nah, jadi sebenarnya aku tuh ikutan ISMA adalah aku dari dulu emang pengen ikut student exchange dengan kayak menurutku international exposure di kampus dalam fase kuliah itu menurutku penting banget gitu, karena kita nggak cuma belajar oke di Indonesia kayak gini aja, tapi kita juga bisa mendapatkan pandangan dari international views gitu. Betul. Nah, motivasi aku kenapa ikut ISMA sebenarnya itu kan simple, untuk mengetahui apa sih kira-kira kenapa sih pendidikan di Amerika tuh bisa semaju itu dibandingkan di Indonesia. Apa sih yang kira-kira kita masih missing gitu. Sebenarnya aku kan emang nah sejak ISMA aku tuh nge-develop interest towards the world of education industry. Makanya aku tuh pengen kayak apa ya, nggak jadi menteri pendidikan juga sih, nggak gitu, tapi kayak ingin berkontribusi sebagai change agent di apa namanya, di edukasi gitu loh. Kita ngelihat oke, di Amerika nih kayak gini nih pembelajarannya, kira-kira efektif nggak, bisa nggak kita terapin di sini. Karena kan kalau kita ngelihat sumber dayanya kan, kok orang-orang di sana bisa Excel, kok di sini mahasiswanya kayak gini-gini gitu. Jadi menurutku comparative study untuk inilah, untuk apa namanya, menghasilkan sumber daya Indonesia yang lebih baik lagi di kedepannya. Itu sih visinya sebenarnya, tapi ya itu kan masih gede banget ya. Jadi kayak ya udah, bismillah aja didoain ya. Amin, bisa Kak. Amin. Nah, setelah mengamati itu Kak, nah apa sih bedanya setelah Kakak mengamati nih? Bedanya sistem pendidikan di Amerika sama di Indonesia nih Kak, yang kayaknya perlu diperbaiki deh kalau nanti jadi Menteri Pendidikan. Waduh, ini ya, aku screening dulu ya, screening urus gini kira-kira siapa saya nih orang gitu. Menurutku apa ya? Oh, di sana mereka tuh sangat tapi again ya, ini tuh kembali ke setiap orang, dan aku nggak bisa mengeneralisasi kayak seluruh Amerika kayak gini gitu. Mungkin ini cuma kampusku aja, atau mungkin areanya aja. Again, ini beda-beda ya pengalamannya. Jadi ini bukan pengalamanku, tapi ada pengalaman temanku di Pennsylvania, di UPenn. Dia bilang kalau ada satu kelas ini, itu dosennya itu nggak peduli tentang absen. Jadi mau anaknya datang, mau enggak, terserah, yang penting ujian datang. Nah, tapi berarti kan setiap anak diberikan kebebasan bahwa kayak kalau dia ngerasa perlu nih untuk dapat materi ini, dia akan datang ke kelas. Nah, dengan ada kebebasan itu, anak-anak tuh ngerasa mereka lebih punya otonomi terhadap proses pembelajaran mereka gitu. Jadi anak-anak itu ya udah, kadang-kadang emang satu kelas misalnya topiknya menarik nih, anak-anak pada datang, tapi giliran topiknya kayak biasa aja nggak pada datang. Terus tapi gurunya juga ngerasa ya udah fine aja gitu loh, itu hak mereka untuk datang. Daripada kalau mereka datang dan juga tidur di kelas, kan males kan ya, guru masih dosen ngajarinnya kayak gitu. Jadi makanya menurutku di sana udah menerapkan tanggung jawab itu. Jadi anak-anak tuh udah diberikan tanggung jawab bahwa oke, terserah mau datang apa enggak, ya udah nanti ujian pokoknya materinya kayak gini deh gitu. Jadi itu sih yang menurutku apakah mungkin diimplement di Indonesia. Nah, kita juga nggak tahu gitu kan, apakah mungkin anak-anak Indonesia cukup bertanggung jawab
cukup bertanggung jawab untuk kayak oke datang ke kelas tuh atas kemauan sendiri gitu. Iya. Kan kadang-kadang kita kayak Iya. ya udah kalau kita nggak datang apa sih punishmentnya gitu kan. Kadang-kadang nunggu penalti, nunggu punishment. Nah, itu tuh mindset kayak gitu tuh harus dirubah nih teman-teman generasi muda. Wede, berasa generasi tua Nah, aja. tapi ayo, ayo, keluarkan. tapi bener. Gitu Keren sih. banget. Jadi apa lagi ya? Oh, sistem pendidikan yang satu lagi menurutku adalah ini sih. Perbedaannya adalah nggak takut salah orang-orang di sana. Jadi kita kan di sini kadang-kadang ya, aku dengar banyak cerita bahwa anak-anak tuh kalau nanya ke guru tuh suka dibilang sotoy gitu. Misalnya kita lagi belajar gravitasi deh gitu, terus kayak oke, gravitasi adalah atas ke bawah. Nah, terus kan kadang-kadang ada anak dong yang nanya, kenapa sih gravitasi atas ke bawah bukan bawah ke atas? Nah, kadang-kadang gurunya kan malah nanya kayak ya udah emang udah di situ, emang udah di buku, ya udah diikutin aja. Nah, kayak gitu-gitu tuh nggak boleh, bukan nggak boleh sih, tapi janganlah diterapkan karena itu kan nggak bikin seorang individu, seorang murid tuh jadi critical thinkingnya jalan gitu. Misalnya Iya, kayak betul. guru kan bisa ngasih explanation terkait oke, kenapa nih ke bawah gitu. At least kalau gurunya nggak tahu juga bisa, oke nanti research dulu atau apa, menurut kamu gimana. Bikinlah conversation gitu. Jadi jangan kayak dianggap anak nanya tuh sotoy. Atau misalnya anak nanya, kok kamu gitu doang nggak tahu sih. Nah itu tuh juga banyak banget aku dengar cerita kayak gitu. Which is bukan environment belajar yang menyenangkan gitu. Karena kan orang kayak awalnya, Betul. oh mau nanya tapi jadi kayak, jangan deh nanti takut pertanyaannya jelek atau apa gitu loh. Jadi Iya. itu sih yang membedakan di sana open gitu loh untuk discussion, untuk kritik, untuk saran dan segala macam gitu. Oh, keren banget. Jadi di Amerika Serikat itu ternyata diberi kebebasan ya Kak untuk memilih apakah dia memang mau masuk kuliah atau enggak kayak gitu. Itu tanggung jawab sendiri ternyata ya. Nah, Benar-benar betul oke. betul. Kalau dari Kakak sendiri nih, apakah pernah merasakan kegagalan daftar beasiswa sebelum daftar ISMA ini? Oh, Pernah nggak? pernah waktu itu tuh aku pengen ikut summer school ke Denmark deh kalau nggak Gimana tuh? salah. Terus kayak iya aku tuh kayak udah ngumpulin segala macam, udah minta surat dan segala macam, tapi kayak even itu kan daftarnya lewat IO ya. Terus kayak even aku nggak dapet jawaban sama mereka gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak ini tuh mereka udah announcement apa belum. Terus kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kayak nggak jelas. Waktu itu aku sempat sedih sih karena kan lumayan persyaratannya kayak banyak kayak gitu-gitu. Tapi again menurutku kegagalan adalah suatu proses pembelajaran gitu kan. Jadi di saat itu aku Betul. kayak oke, ya udah kira-kira kurangnya apa nih. Terus ternyata ISMA juga buka gitu. Aku juga udah mempersiapkan diri. Ya udahlah ini kalau dapet alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Akhirnya alhamdulillah sih dapet. Jadi aku baru sekarang ngeliat ISMA-nya bahwa oke, mungkin waktu itu nggak diterima summer school tapi aku dapet ISMA gitu. Jadi mungkin reminder aja sih ke teman-teman kayak kalau kegagalan tuh bukan something emang sedih, emang sedih, nggak bisa dipungkiri kayak aduh gagal gitu. Tapi pasti kalau ngelihat ke depannya pas kita udah ahead gitu pasti ngelihat kayak oh ternyata tahu nih kenapa sih kita gagal untuk dapetin itu gitu sih. Wah, jadi pernah melewati beberapa kegagalan. Karena kan sebenarnya kegagalan itu katanya guru terbaik kita ya. Dari situ kita bisa belajar dan bertumbuh. Makanya mungkin di situ bisa lolos ISMA dari pengalaman kegagalan itu. Nah Kak, Betul. untuk dari kegagalan kan kita perlu bangkit ya. Kadang tuh kayak, namanya remaja ya, kayak, aduh nanti gagal lagi deh, nanti terlalu overthinking. Gimana sih Kak cara Kakak untuk bangkit dari kegagalan? Hmm. Jadi
Betul. Mm-mm. Yang misalnya untuk mencoba. Betul. Betul. Oke. Selanjutnya nih Kak, kan orang bilang ya, kalau misalnya dari kegagalan itu kita bisa belajar nih. Nah, iya Kak, iya Kak, aku kira di sini gak sih? Coba-coba sekarang ulang lagi. Gini-gini gerak-gerak Kak. Internetnya nggak Kak? Iya, kedengeran tapi kayak masih loading gitu loh Kak. Oke, nah sekarang aman Kak? Aman, aman. Nah, eh, masih ini ya Kak? Masih loading ya Kak? Tin, Iya, coba sekarang. Halo? oke, Iya? udah kedengeran. Nah, udah. Oke. Oke, sip. Udah. Nih, Ada yang bertanya nih Kak. hmm, Pasti udah pada kipu-kipu. Bentar, lagi di scroll. Nah, dari Kak Abdul ZX, Kak berkas apa aja sih yang untuk mendaftar beasiswa kuliah di luar negeri? Jadi berkasnya apa aja sih hmm, Kak yang perlu kita persiapkan nih? oke. Sebenarnya berkas yang harus disiapin itu banyak berbentuk administratif ya. Again, kalau misalnya lewat beasiswa, tergantung lewat beasiswa apa nih. Apakah kamu langsung Iya. apply? Kalau misalnya nanti, setauku kalau misalnya daftarnya S2 LPDP gitu. Nah, kan ada dua jalur. Antara kamu daftar dulu ke kampusnya, terus kamu diterima, baru minta beasiswa ke LPDP, atau kamu daftar LPDP, tapi baru kayak mau daftar ke kuliah di luarnya. Jadi kamu harus make sure dulu rutenya tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau kemarin aku ISMA, itu aku ngurusin semua dokumen dulu ke ISMA, aku bilang, "ISMA, aku mau ke Boston University." Nah, itu dari situ baru mereka ngurusin gitu. Tapi kalau yang LPDP yang kayak minta LOE, berarti misalnya kita dulu nih Mhm. minta ke Boston. Boston kita mau kuliah di situ. Apa nih yang harus kita siapin gitu. Jadi beda rutenya. Jadi harus dicari dulu rutenya tuh kayak gimana. Nah, kalau kayak kemarin, sifatnya administratif sih, lebih kayak surat rekomendasi, terus transkrip, CV, kayak hal-hal yang biasa dan esai gitu ya. Dan yang terpenting adalah English test sih, karena sebagai awardee kemarin untuk ISMA ya, setauku, karena aku kemarin ISMA juga, jadi kalau yang lain aku tuh nggak kurang tahu. Tapi kita tuh Iya. dinilai secara holistik, di mana IP kita, terus apalagi IP, English test, terus nilai esai, nilai wawancara, itu tuh semuanya di add up untuk menjadikan, oh kira-kira nih anak layak nggak sih untuk diberikan beasiswa gitu. Jadi uh, mungkin waktu itu juga teman-teman baik yang nanya, kak IP aku nggak tinggi tapi English testku tuh bagus, bisa nggak ya aku dapat. Again, penilaian tuh Mhm. nggak cuma dari satu. Oke, keren banget. Jadi dicoba dulu biar kita tahu hasilnya ya, Kak. Dan do the best di Betul. setiap
prosesnya, apalagi ada Betul, beberapa tahapan ya Kak. Nah, betul. oke. Tuh. Selanjutnya Kak, boleh kasih kita nih tips and trick buat para ini beasiswa pencari beasiswa apa Kak? Tips and tricknya untuk Oke, meraih beasiswa pertama ISMA. menurut Oh oke. Kalau pakai lampu terang banget. Oke, nggak jadi. Jadi kalau menurutku, yang pertama adalah untuk daftar ISMA ataupun beasiswa apapun adalah untuk meresearch gitu. Kenapa sih ini tuh poin pertama? Karena ini basic, tapi banyak orang cuma kayak, oke, aku mau kuliah di sana pakai pakai beasiswa ini, tapi nggak kayak oke dibutuhinnya ini, tapi nggak nanya dan nggak research kayak dibutuhin ada formatnya nggak sih kira-kira kalau kita ngumpulin CV nanti ada formatnya nggak. Nah, kadang-kadang itu sebenarnya yang bikin kita miss gitu. Mendingan kan kita kalau misalnya gagal beasiswa misalnya kayak oke, wawancaranya nggak bagus ya udah, itu tuh alasan daripada kenapa gagal beasiswa karena suratnya nggak lengkap. Nah itu kan lebih sayang lagi gitu kan. Jadi menurutku harus riset dan mempersiapkan dokumen-dokumen apalagi administratif karena itu yang bisa kita prepare ya kan. Terus yang menurutku tips kedua adalah untuk tunggu sebentar sebelum habis research aku iya sih yang kedua adalah langsung coba dulu aja. Kalau misalnya datanya udah kekumpul dan segala macam udah nih udah oke, ya udah jangan banyak takut dulu, coba aja dulu. Kecuali misalnya kamu harus bayar kayak 50 juta buat daftar beasiswa, ya itu kamu pasti kayak mikir dua kali gitu kan, kayak daftar nggak ya. Tapi kalau misalnya ini kamu tidak mengeluarkan biaya pendaftaran gitu, apa sih salahnya untuk mencoba gitu kan. Kalau misalnya kamu diterima, oke itu dapet tuh rezeki kamu bisa jalan sekarang kan. Kalau nggak diterima bisa lagi tahun depan, atau misalnya kalau udah nggak ada tahun depan kan beasiswa lain ada gitu. Jadi menurutku langsung aja dicoba dulu. Dan yang ketiga pastinya selain kita udah research dan kita udah berusaha untuk mencoba, itu sih menurutku minta restu orang tua or berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena menurutku itu yang apa namanya ya, again kan apa sih kayak berusaha dan berdoa itu adalah kunci dalam hidupnya kan. Jadi itu sih Betul. kalau dari tips buat aku untuk mencari beasiswa walaupun ISMA ataupun yang lain-lainnya gitu Din. Wah, wajib banget nih diterapin untuk semua followers Flip ya, karena bener-bener bermanfaat banget. Nah, Kak, selanjutnya ada yang tanya lagi nih, Kak. Dari Annie, Kak Apa? boleh nanya, nama beasiswanya apa ya, Kak? Namanya adalah ISMA, bisa dicari aja di Google. ISMA itu double I, Indonesia International Student Mobility Awards. Jadi bisa langsung dicek. Kalau nggak salah site-nya tuh site.isma.id deh. Nanti coba dicek aja di Google. Oke, baik. Bisa juga dilihat di Instagramnya ya, Kak ya? Betul sekali. Oh iya, betul juga ada Instagramnya Iya. @ismari. Betul. Ya, boleh langsung dicek di Instagramnya dan juga di websitenya ya, Kak. Kak, sebenarnya aku pengen tahu banget nih, benefit apa Hmm. yang Kakak rasain setelah pulang dari program IISMA ini? Oke, benefit. Oke, mungkin pertama aku mau kasih disclaimer dulu bahwa semua orang selalu kayak, wah, exchange is the best experience in your life, kayak gitu. Nah, sebenarnya emang menurutku aku agree to that statement gitu. It was. Cuman kan pengalaman orang beda-beda ya. Kita di sana juga orang tuh nganggep, oh, kalau exchange mah seru jalan-jalan ini. Kita tuh juga ngalamin gitu yang kayak misalnya homesick dan kayak aduh kayak gagal dapet nilai bagus. Nah, tapi kan itu kan nggak kita kasih tahu di Instagram ya. Betul. Jadi kayak orang-orang menganggap kayak wah happy life banget nih anak gitu. Padahal kayak banyak juga Iya. yang kita tidak show gitu. Jadi again mungkin disclaimer bahwa emang student exchange adalah hal yang menyenangkan, tapi ada juga kesedihan Iya. that comes along with the journey gitu. Oke, itu yang pertama. Dan benefit ketika aku balik adalah sebenarnya ini jadi eye opening experience buat aku karena kemarin aku kan sempet kayak oh ya udahlah kalau udah gede kerja di company dan kayak ya udahlah di situ aja. Nah, tapi karena di sana aku bertemu dengan networking dengan misalnya kemarin aku sempat ketemu Menteri Kesehatan di sana Pak Budi Gunadi Sadikin Wah. gitu pas dia lagi memberikan lecture di Harvard, dan di sana aku juga ketemu kakak-kakak LPDP S2 yang kuliah di Harvard. Nah, kan ketika kita membangun relasi itu kita jadi dapat oh gila hebat banget ya dia bisa kuliah di sini, gimana sih Iya. caranya. Nah dari situ eye opening experienceku adalah aku jadi kayak oh
kayaknya karirku aku pengen deh jadinya kerja di publik misalnya, aku pengen kerja di kementerian, aku pengen, makanya tadi aku bilang aku tuh tertarik dalam bidang education. Nah sebenarnya sih gara-gara aku ikut ISMA sih, jadi kayak ngelihat oh mahasiswa di sana tuh bisa ya kayak gini, dan apa ya kalau aku bisa contribute back to Indonesia kayak gitu. Terus itu benefitnya adalah eye opening experience, kayak lebih horizonnya tuh lebih broad aja gitu. Dan yang kedua tadi as I mentioned juga networking benefitnya. Aku kenalan sama anak-anak Indonesia yang kuliah di sana atau anak internasional. Nah, kan kita nggak tahu ya sebenarnya temen yang kita ketemuin sekarang itu di kedepannya misalnya bisa aja nih Din, misalnya kamu udah jadi menteri atau Betul. apa gitu kan, kita kayak oh inget lagi nih dulu waktu itu kamu kita IG live bareng ya Din gitu-gitu. Jadi Iya. kayak koneksi itu penting ya untuk dijalin, untuk dibangun. Nah, dengan adanya kesempatan ISMA kemarin itu tuh aku mendapatkan jalur itu tuh untuk berconnect dengan orang-orang Indonesia yang di sana terutama. Terus yang ketiga benefitnya apa ya? Menurutku ini sih lebih ke personal growth. Kayak aku nggak tahu aku bahwa misalnya di sini kan kayak oh kalau mau pergi kalau mau belanja adalah misalnya kayak tukang sayur yang datang, atau kayak kalau mau makanan adalah yang kasih kita makanan, atau independence gitu loh. Kayak di sini kita kayak oh tinggal Gojek lah. Nah kalau di sana kan kayak Gojek mahal, Betul. terus kayak gimana nih cara kita mau makan, terus kayak gimana nih cara kita nyuci baju sendiri. Nah itu kayak skill-skill kecil itu, life skill itu tuh bisa menurutku juga merupakan benefit ketika kamu belajar. Dan gak harus itu tuh ke luar negeri gitu, bisa aja kalau misalnya kamu merantau ke, misalnya kamu anak Jakarta tinggal terus kuliahnya di Surabaya ataupun apapun, itu tuh juga bisa gitu. Cuman itu di kan di international, kalau kemarin tuh international experience adalah oh ya udah nih kita misalnya kayak aduh lost di tengah jalan, kita ngapain ya, kan orangnya bahasanya beda kayak gitu-gitu tuh, menurutku itu juga bisa Iya. menambah skill tersendiri sih untuk personal growth gitu. Jadi menurutku ketika kamu student exchange, carilah tujuan yang kamu ingin capai gitu. Misalnya oke, tujuan aku kalau student exchange misalnya sesimpel kayak oke pengen cari pacar misalnya orang, ya udah do it gitu, and then find the ways to do it gitu. Nah kalau misalnya kayak oke Betul. misalnya student exchange mau mencari jati diri or something like that gitu. Nah ya udah ada nih tujuan satu big goal. Nah abis itu dicari oke, untuk mencari jati diri itu aku harus ngapain. Oke misalnya bikin satu temen setiap hari atau kayak apa-apa. Jadi ada goalsnya gitu. Jadi kita jangan datang ke negara orang tanpa ada tujuan, karena ya kita bakal lost sendiri dengan berbagai hal yang terjadi pas di sana gitu. Wah, keren banget. Jadi banyak banget benefits yang dirasakan dan juga memperluas relasi juga ya, Kak ya. Nah, Betul banget. sebenarnya Kak, selama kuliah kemarin, organisasi ini penting nggak sih Kak, menurut Kakak, untuk daftar beasiswa ini? Apakah memang itu menjadi faktor, salah satu faktor diterima di ISMA atau seperti apa? Oke. I wouldn't say organisasi kayak kalau masuk ISMA tuh harus organisasi, nggak juga gitu. Emang yang masuk ISMA oke, ada beberapa yang mapres, ada beberapa yang aktif ini itu, tapi ada juga kok yang enggak gitu. Nah Hmm, organisasi itu kenapa orang-orang kayak wah harus ikut organisasi nih biar masuk ISMA. ya. Nah itu sebenarnya lebih ke anak yang ikut organisasi itu ada yang diceritain gitu. Misalnya kayak Oh, okay, tell me your failure, your biggest failure and how you deal with it. Nah, ketika kamu berorganisasi, misalnya ada yang kayak, iya kemarin bikin event tapi fail, tapi untungnya ada ini, jadi ada ceritanya kan. Nah, tapi kan cerita itu nggak hanya limited untuk anak yang ikut uh, organisasi gitu. Bisa aja kayak greatest failure, betul. contoh aja misalnya nggak menang lomba, atau misalnya juga nggak pernah ikut lomba gitu. Ya udah misalnya kayak gagal untuk mendapatkan nilai baik juga, itu kan kegagalan, suatu kegagalan buat kita gitu. Jadi nggak ada keharusan bahwa oke ikut organisasi, tapi gimana caranya kita mengemas dengan apa yang kita punya. Misalnya kita punyanya cuma IP bagus, ya udah kita kemas itu dengan cara gimana IP kita ini dari faktor yang kita confident banget bisa meyakinkan interviewer untuk memilih kita sebagai awardee beasiswa gitu. Wah, keren banget. Jadi memang organisasi itu hanya sebagai bahan untuk kita pengalaman kita kali ya Kak ya untuk menjawab dari Betul. wawancara itu tadi. Nah, Betul Kak, sekali. tadi masih ada pertanyaan sih Kak. Kita scroll lagi ya Kak. Nih Kak, dari Eni lagi, beasiswanya dalam negeri atau di luar negeri ya Kak? Di luar negeri. Kalau ISMA
Oh, kalau misalnya untuk mencari program-program di dalam negeri juga, Kampus Merdeka tuh programnya banyak. Ada magang Merdeka, kalau misalnya mau pilih magang, ya kan pasti Din tahu juga. Terus apalagi ya Din? Oh, yang exchange tapi yang di nasional tuh juga ada skillnya. Aku lupa namanya apa. Iya. Tapi itu ada juga. Terus ada kampus mengajar. Kalau misalnya ingin kayak ke daerah-daerah di Indonesia dengan mengajar itu tuh bisa. Apalagi kalau teman-teman yang kuliahnya di angkatan 2020 ke bawah, tuh kan teman-teman ada hak belajar 3 semester kan di luar prodi, di luar fakultas. Itu tuh bisa banget dipakai untuk kegiatan-kegiatan kampus Merdeka gitu. Nah, betul banget. Dan juga PDP juga ada yang dalam negeri ya, Kak ya. Mungkin kalau mau dalam negeri bisa LPDP juga. Betul Oke. banget. Kak, sebenarnya pesan apa nih Kak yang ingin Kakak sampaikan untuk scholarship hunter nih? Untuk pemburu beasiswa. Hmm. Pesan apa yang ingin Kakak sampaikan? Oke, oke. Menurutku pesannya adalah jangan takut gagal sih. Itu mungkin satu statement yang oke, gagal dan beranilah mencoba gitu. Nah, udah takut duluan, ya udah kita udah pasti nggak diterima gitu. Cuman kalau misalnya kita udah coba kan kita bisa diterima, bisa enggak. Kalau enggak ya udah kita admit, Betul. terima dulu, kita nggak diterima ya udah, and then kita baru bisa oke nih kira-kira next step-nya mau apa gitu. Bisa mencoba, daftar aja dulu gitu Din. Keren banget. Jadi perlu berani mencoba ya kayak jangan takut gagal nih. Apalagi masih muda, masih banyak kesempatan yang harus dicoba juga ya kayak. Bener banget, betul. Oke. Wah, keren banget nih Kak. Sesi sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Devina yang telah memberikan materi, bukan materi sih, apa ya, kayak sharing-sharing kayak gitu buat kita semua. Di sini sangat bermanfaat. Dan Kak, kalau mau main-main ke Flip English Pare, boleh banget. Kita welcome untuk uh, kalau kakak mau berkunjung dan bermain di Kediri, Jawa Timur. Nah, oke. Boleh, boleh Terima. banget. Aku pengen nanti kalau ke sana aku kontak-kontak Dina ya. Oke, boleh banget. Boleh banget main-main ke sini. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Kak. Baik, kita akhiri ya, Kak. Live chit-chat pada malam hari ini. Terima kasih, Kak. Senang Terima kasih berkenal dengan Dina, Kak terima kasih Devina. semuanya yang udah Iya, nonton. Senang kenalan sama Kak Dina iya. juga. Bye. Bye.